Salam sejahtera untuk kita semua. Bagi yang Muslim, Assalamualaikum. Yang Nasrani, Shalom. Yang Hindu, Om Swastiastu. Yang Buddha, Namo Buddhaya. Dan untuk semuanya, salam kebajikan. Ini cuma cerita fiksi, kalau ada kesamaan nama dan tempat mohon maaf. Yuk, langsung aja. Hujan deras mengguyur atap seng rumah kontrakan kecil itu. Air menetes dari beberapa sudut, tapi Nadia, 25 tahun, dengan sabar menampungnya dalam ember plastik. Dia baru saja pulang kerja, tubuhnya lelah, tapi wajahnya tetap berusaha tersenyum saat melihat suaminya, Bima, 27 tahun, sibuk di dapur mungil mereka. "Kamu masak apa, Mas?" tanya Nadia sambil menggantung tasnya di paku yang menempel di tembok. Bima menoleh, tangannya sibuk mengaduk wajan. "Telur dadar dan sambal terasi, kesukaanmu," jawabnya. Nadia tersenyum. Sesederhana apapun makanan mereka, selama bersama semua terasa cukup. Mereka duduk berdua di lantai ruang tamu, yang juga merangkap sebagai ruang makan. Nadia mencelupkan potongan telur ke dalam sambal dan menyuapkan ke mulut Bima. "Dulu kita sering makan di warung ya, Mas. Sekarang bisa masak sendiri meskipun sederhana," ucap Nadia sambil terkekeh. Bima mengangguk. "Nggak apa-apa. Yang penting kita masih bisa makan bersama. Aku janji, suatu hari nanti kita bakal punya rumah yang lebih bagus dari ini. Dan kamu nggak perlu capek kerja lagi." Nadia menatapnya penuh harapan. Dia percaya, seberat apapun hidup mereka sekarang, Bima pasti akan menepati janjinya. Keesokan harinya, Nadia bangun lebih awal untuk membantu Bima menyiapkan dagangannya. Suaminya sedang merintis bisnis catering kecil-kecilan. Setiap pagi, mereka berdua memasak dan mengemas makanan untuk dijual ke kantor-kantor di sekitar. Nadia melihat Bima dengan mata penuh cinta. Di balik keringatnya, dia melihat seorang pria yang tidak pernah menyerah. Namun, hidup tidak selalu berjalan mulus. Suatu hari, seorang pelanggan mengeluh makanan. Mereka kurang enak. Bima terlihat sangat kecewa. "Mas, jangan sedih. Besok kita coba resep baru. Aku yakin kita bisa lebih baik," ujar Nadia sambil menggenggam tangan suaminya. Bima menghela napas dan tersenyum. "Kamu selalu bikin aku semangat, Nad." Hari demi hari berlalu, dan mereka terus bekerja keras. Meskipun hidup masih sulit, mereka tetap berpegangan erat. Malam itu, setelah selesai mencuci piring, Nadia duduk di samping Bima di kasur tipis mereka. "Mas, kalau suatu hari kita sukses, janji ya kita tetap seperti ini. Kita tetap saling mendukung dan gak berubah," kata Nadia. Bima mengangguk dan menatap istrinya penuh kasih. "Aku janji, Nat, aku gak akan pernah ninggalin kamu, apapun yang terjadi." Mereka berdua tersenyum, tidak tahu bahwa janji itu suatu hari akan diuji oleh kehidupan. Senin pagi, Nadia sibuk membantu Bima memasukkan kotak-kotak makanan ke dalam tas besar. Matahari baru terbit, tapi mereka sudah bergegas mengantar pesanan. "Mas, hati-hati ya di jalan. Semoga dagangannya laris," ucap Nadia sambil menyeka keringat di dahi suaminya. Bima tersenyum dan mengangguk. "Amin. Doain ya, semoga ada pelanggan besar yang tertarik sama makanan kita." Hari itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat Bima mengantar makanan ke sebuah kantor, seorang pria berkemeja rapi menghampirinya. "Kamu pemilik catering ini?" tanya pria itu sambil melihat kemasan makanan yang rapi. Bima mengangguk. "Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu tersenyum. "Saya butuh catering untuk kantor kami. Kalau kualitas makananmu bagus, saya bisa kasih kontrak tetap buat suplai makanan harian." Jantung Bima berdebar. Ini adalah kesempatan besar. Malamnya, dia pulang dengan wajah berbinar-binar. Saat masuk rumah, Nadia yang sedang melipat pakaian langsung bangkit. "Ada apa, Mas? Kok senyum-senyum?"
Tanyanya penasaran. Bima menggenggam tangan istrinya erat. Nat, aku dapat klien besar. Kalau ini berhasil, kita bisa punya pemasukan tetap. Mata Nadia membulat. Serius mas? Alhamdulillah. Dia langsung memeluk suaminya dengan bahagia. Mereka berdua tertawa, tidak menyadari bahwa kesuksesan ini akan membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Hari-hari berlalu, dan pesanan semakin banyak. Dapur kecil mereka tidak lagi cukup untuk memasak dalam jumlah besar. Bima mulai mempekerjakan karyawan, menyewa dapur yang lebih besar, dan membeli peralatan baru. Perlahan, bisnisnya berkembang pesat. Mereka pindah dari rumah kontrakan kecil ke rumah yang lebih besar. Nadia begitu bahagia melihat hasil kerja keras mereka membuahkan hasil. Namun, ada satu hal yang mulai berubah. Bima semakin sibuk. Jika dulu mereka selalu makan malam bersama, kini meja makan sering kosong. Bima sering pulang larut malam, kadang bahkan menginap di luar kota untuk urusan bisnis. Suatu malam, Nadia menunggu di ruang makan dengan hidangan favorit Bima di atas meja. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, tapi suaminya belum pulang. Dia mencoba menelepon, tapi tidak diangkat. Tak lama, ponselnya berbunyi. Pesan singkat dari Bima masuk. Maaf Nat, lembur, makan duluan aja. Nadia menarik napas panjang. Ini sudah kesekian kalinya. Beberapa bulan kemudian, perubahan Bima semakin terasa. Dia mulai memakai pakaian mahal, jam tangan mewah, dan lebih sering menghadiri acara bisnis di hotel berbintang. Nadia yang dulu selalu diajak kemana-mana, kini hanya bisa melihat dari kejauhan. Suatu hari, Nadia memberanikan diri bertanya saat mereka sedang sarapan bersama. Momen langka yang semakin jarang terjadi. Mas, kenapa sekarang kita jarang ngobrol? Aku kangen seperti dulu, ucapnya pelan. Bima yang sedang sibuk membaca laporan hanya menjawab singkat, aku sibuk Nat, aku ngelakuin semua ini buat kita juga, kan? Nadia tersenyum pahit. Kata-kata itu sering dia dengar, tapi rasanya seperti pembenaran atas perubahan yang terjadi. Malam itu Nadia duduk di kamar sendirian. Dia melihat foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Dulu kita berjuang bersama. Kenapa sekarang aku merasa sendiri? Pikirnya dengan mata berkaca-kaca. Tanpa disadari, dia mulai merasakan ketakutan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Takut kehilangan suaminya. Sudah beberapa bulan berlalu sejak bisnis Bima sukses besar. Namun, kesuksesan itu membawa perubahan yang semakin terasa bagi Nadia. Dulu, suaminya selalu pulang tepat waktu, menghabiskan malam bersama di rumah kecil mereka. Sekarang, Bima lebih sering berada di luar rumah daripada di dalamnya. Pagi ini, Nadia bangun dan melihat tempat tidur di sebelahnya kosong. Dia menghela napas panjang. Ini bukan pertama kalinya Bima tidak pulang. Saat dia turun ke lantai bawah, dia melihat meja makan masih bersih, tanpa bekas makanan. Itu berarti Bima bahkan tidak sempat sarapan di rumah. Dengan hati berat, Nadia mengambil ponselnya dan mengirim pesan. Mas, kamu baik-baik saja? Pulang jam berapa tadi malam? Beberapa menit kemudian, pesan balasan masuk. Maaf Nat, ada urusan bisnis. Aku nginep di hotel. Nadia menggigit bibirnya. Hati kecilnya ingin percaya, tapi rasa curiga mulai muncul. Sampai kapan dia harus menerima alasan urusan bisnis ini? Beberapa hari kemudian, Nadia memutuskan untuk membereskan mobil Bima. Dia berpikir, mungkin dengan melakukan sesuatu untuk suaminya, perasaan curiganya bisa sedikit mereda. Namun, saat dia membuka pintu mobil, sesuatu menarik perhatiannya. Bau parfum wanita. Bukan bau parfum biasa, tapi aroma lembut dan manis yang sama sekali bukan miliknya. Jantung Nadia berdegup kencang.
dia mulai mencari sesuatu yang mencurigakan di dalam mobil. Dan di kursi belakang, dia menemukan helai rambut panjang berwarna coklat. Nadia terdiam, tangannya gemetar. Hatinya ingin menyangkal, tapi bukti-bukti ini mulai berbicara sendiri. Mungkin ini rambut tamu atau karyawan di kantor Bima. Mungkin aku cuma berlebihan. Dia mencoba menenangkan dirinya sendiri. Nadia mencoba bertanya pada Bima dengan hati-hati. Mas, akhir-akhir ini kamu sering banget pulang malam. Aku cuma mau tahu, kamu baik-baik aja kan? Tanyanya dengan suara pelan, takut menyulut pertengkaran. Bima yang sedang sibuk dengan laptopnya menutup layar dan mendesah. Nadia, kamu kenapa sih? Aku kerja buat kita juga. Kenapa sekarang kamu jadi banyak tanya? Nadia terdiam. Dia tidak ingin bertengkar, tapi nalurinya mengatakan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Beberapa hari kemudian, Nadia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Mengikuti Bima diam-diam. Hatinya penuh dengan perasaan bersalah, tapi dia merasa harus mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Sore itu, setelah Bima pamit untuk meeting dengan klien, Nadia menyusulnya dengan taksi. Saat dia melihat suaminya memasuki sebuah restoran mewah, hatinya mulai berdetak lebih kencang. Dia menunggu di luar dengan penuh kecemasan. Setelah beberapa menit, seorang wanita keluar dari mobil mewah dan berjalan masuk ke restoran. Wanita itu cantik, anggun, dengan rambut panjang berwarna coklat, persis seperti warna rambut yang dia temukan di mobil Bima. Dan saat Nadia melihat suaminya menyambut wanita itu dengan senyum lebar, dia merasa dunianya runtuh. Tangannya gemetar, air mata menggenang di matanya. Jadi, ini alasan dia berubah? Nadia merasa dadanya sesak. Dia ingin masuk dan mengonfrontasi mereka saat itu juga, tapi tubuhnya terasa lemas. Dengan tangan bergetar, dia mengeluarkan ponsel dan mengambil foto mereka berdua dari kejauhan. Saat itu, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari sahabatnya masuk. Nadia, aku nggak tahu harus ngomong gimana, tapi aku sering lihat Bima sama cewek lain di mall. Aku takut kamu nggak percaya. Air mata Nadia jatuh tanpa bisa dia tahan lagi. Sekarang, semua dugaannya terbukti benar. Nadia pulang dengan hati hancur. Malam itu, dia menunggu Bima pulang dengan perasaan campur aduk, antara ingin bertanya langsung, atau tetap diam, dan menunggu jawaban yang mungkin tidak akan pernah datang. Saat Bima akhirnya pulang, Nadia berdiri di depan pintu kamar, menatap suaminya dengan mata yang masih sembab. Mas, aku mau tanya satu hal. Jujur aja ke aku nggak akan marah, ucapnya dengan suara gemetar. Bima terlihat sedikit terkejut. Tanya apa? Nadia menggigit bibirnya. Siapa wanita itu? Suasana mendadak sunyi. Bima terdiam beberapa detik sebelum akhirnya menghela napas panjang. Kamu udah mulai halu sekarang, Nat. Dari mana kamu dapat ide itu? Nadia menggenggam ponselnya erat. Hatinya berteriak ingin menunjukkan bukti foto itu. Tapi dia ingin melihat apakah Bima masih mau berkata jujur. Jawab aja, Mas. Aku nggak butuh alasan. Aku cuma butuh kejujuran, katanya pelan. Bima memalingkan wajahnya, lalu mengambil botol air di meja dan meneguknya. Aku capek, Nad. Aku mau tidur. Jangan bahas hal yang nggak penting. Jawaban itu seperti pisau yang menusuk hati Nadia. Dia sadar, Bima lebih memilih untuk berbohong daripada mengakui kesalahannya. Malam itu, Nadia menangis sendirian. Kesetiaan yang dia banggakan selama ini hancur dalam sekejap. Malam semakin larut, tapi Nadia masih duduk di tepi tempat tidur. Matanya menatap kosong ke arah pintu kamar yang tertutup rapat. Di balik pintu itu, Bima tidur nyenyak
seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah tidak ada hati yang baru saja hancur. Nadia menarik napas panjang. Apakah dia harus bertahan? Apakah dia masih punya tempat dalam hidup Bima? Perlahan, dia mengambil ponselnya dan membuka galeri. Foto pernikahan mereka masih ada di sana. Bima tersenyum, menggenggam tangannya erat. Dulu kita bahagia. Kenapa sekarang rasanya aku seperti orang asing? Hatinya terasa sesak. Dia ingin menangis, tapi sudah terlalu lelah untuk melakukannya. Keesokan harinya, Nadia mencoba bertingkah seperti biasa. Dia memasak sarapan, menyiapkan kopi, dan menunggu Bima turun dari kamar. Namun, saat suaminya akhirnya muncul, dia langsung mengambil kunci mobil tanpa menyentuh makanan di meja. Aku ada meeting pagi ini. Makan duluan aja, katanya singkat. Nadia berusaha tersenyum. Mas, aku udah masakin ini buat kamu. Bima melirik piring itu sebentar, lalu menghela napas. Lain kali aja ya Nat, aku buru-buru. Dan tanpa menunggu jawaban, dia pergi. Saat suara mobilnya menghilang, Nadia menatap meja makan dengan mata berkaca-kaca. Hidangan yang dia buat dengan penuh cinta tetap utuh. Seperti hatinya yang perlahan mulai kosong. Nadia tahu dia tidak bisa hidup dalam ketidakpastian. Dia butuh kepastian, meskipun itu menyakitkan. Dengan tangan gemetar, dia membuka ponsel dan mencari akun media sosial wanita yang dia lihat kemarin di restoran. Namanya Laras. Seorang wanita karier sukses, sering memposting foto di tempat-tempat mewah. Dan di salah satu fotonya, Nadia melihat sesuatu yang membuatnya terhenyak. Sebuah foto dengan latar hotel, tempat yang sama di mana Bima pernah menginap dengan alasan urusan bisnis. Nadia memperbesar gambar itu. Di sudut meja ada jam tangan yang sangat familiar, jam tangan Bima. Jantungnya berdetak kencang, tangannya mulai gemetar. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan, ini bukti. Malam pukul 10, Nadia duduk di ruang tamu, menunggu Bima pulang. Ketika suaminya akhirnya masuk rumah, Nadia langsung berdiri dan menatapnya dalam-dalam. Mas, kita harus bicara. Suaranya terdengar tenang, tapi penuh dengan luka. Bima melepas jasnya dengan malas. Bisa besok aja? Aku capek banget, Nad. Nadia menelan ludah, lalu mengeluarkan ponselnya. Dia menunjukkan foto yang dia simpan foto Laras di hotel dengan jam tangan Bima di atas meja. Sudah beberapa hari sejak konfrontasi itu. Bima masih bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia tetap sibuk dengan urusan bisnisnya, pulang larut malam, bahkan kadang tidak pulang sama sekali. Nadia, di sisi lain, mulai kehilangan harapan. Malam itu, dia duduk di balkon, menatap langit yang gelap. Dulu aku selalu percaya kalau kita bisa melewati semua ini bersama. Tapi sekarang, dia menggigit bibirnya, menahan air mata. Tapi kali ini, air mata itu terasa berbeda. Bukan lagi air mata kesedihan, tapi air mata kelelahan. Dia lelah menunggu seseorang yang tidak akan kembali. Keesokan harinya, Nadia pergi menemui sahabatnya, Rina. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil, tempat yang dulu sering mereka datangi sebelum Nadia menikah. Rina menatapnya prihatin. Kamu kelihatan makin kurus, Nat. Kamu beneran baik-baik aja. Nadia tersenyum tipis. Aku capek, Rin. Rina menggenggam tangannya. Kalau kamu capek, kenapa nggak pergi aja? Kenapa masih bertahan? Nadia menatap sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. Karena aku masih cinta. Rina menghela napas panjang. Nadia, dengerin aku. Cinta nggak akan ada. Artinya kalau cuma kamu yang berjuang sendirian, kamu layak dapat yang lebih baik. Nadia terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Karena jauh di lubuk hatinya, dia tahu Rina benar. Aku layak dapat yang lebih baik. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya,
sepanjang perjalanan pulang. Malam itu, Nadia duduk di meja kerja kecilnya, mengambil secarik kertas, dan mulai menulis. Untuk Bima, suamiku, atau mungkin sekarang sudah bukan lagi. Aku tidak pernah membayangkan kita akan sampai di titik ini. Aku pernah percaya bahwa kita akan selalu bersama, tidak peduli seberapa sulit hidup ini. Tapi nyatanya, aku hanya berjuang sendirian. Aku melihatmu berubah. Aku merasakan jarak di antara kita semakin jauh. Tapi aku tetap berusaha mempertahankan semuanya. Karena aku mencintaimu. Tapi cinta saja tidak cukup. Aku sudah mencoba bertahan. Aku sudah menunggu. Aku sudah memaafkan, bahkan sebelum kamu meminta maaf. Tapi kamu tidak pernah memilihku lagi. Dan sekarang, aku akhirnya memilih diriku sendiri. Terima kasih untuk semua kenangan indah yang pernah kita bagi. Aku tidak akan membencimu, karena aku ingin pergi dengan hati yang damai. Selamat tinggal, Bima. Tangan Nadia bergetar saat dia meletakkan pena. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa bebas. Keesokan paginya, Bima pulang ke rumah seperti biasa. Tapi kali ini, rumah terasa berbeda, lebih sepi dari biasanya. Di meja makan, ada sepiring makanan yang masih hangat, dan di sebelahnya ada surat dari Nadia. Bima mengerutkan kening, lalu mulai membacanya. Wajahnya berubah. Matanya menelusuri setiap kata, dan perlahan ekspresinya menjadi kosong. Dia melihat sekeliling rumah. Semua barang Nadia sudah tidak ada. Lemari pakaian setengah kosong. Foto pernikahan mereka yang dulu tergantung di dinding sudah tidak ada. Bima menelan ludah. Dia tidak pernah mengira Nadia akan benar-benar pergi. Di saat dia berpikir masih bisa terus bermain dengan waktu, ternyata dia sudah kehabisan waktu. Untuk pertama kalinya, Bima merasakan sesuatu yang asing, yaitu kehilangan. Di tempat lain, Nadia duduk di dalam taksi, melihat keluar jendela. Dia tidak tahu apa yang menunggunya di depan, tapi untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, dia merasa ringan. Dia tidak lagi membawa beban yang selama ini menyesakkan dadanya. Dia sudah memilih, dan kali ini, untuk pertama kalinya, dia memilih dirinya sendiri. Sudah seminggu sejak Nadia pergi. Rumah yang dulu penuh kehangatan, kini terasa dingin dan hampa. Piring-piring yang biasanya rapi di dapur sekarang berantakan. Spray di tempat tidur kusut, seperti tidak pernah dirapikan. Bima duduk di sofa, menatap kosong ke sekeliling ruangan. Biasanya, Nadia akan duduk di sebelahnya, bercerita tentang hari-harinya. Biasanya, dia akan bangun pagi dengan aroma kopi yang dibuat oleh istrinya. Biasanya, ada suara yang selalu membuat rumah ini terasa hidup. Tapi sekarang, semua itu sudah tidak ada. Di atas meja, surat perpisahan dari Nadia masih tergeletak. Sudah berkali-kali dia membacanya, tapi setiap kali dia melihatnya, perasaan aneh muncul di dadanya. Sesuatu yang selama ini dia abaikan, yaitu kehilangan. Sore itu, Bima pergi ke kantornya dengan wajah kusut. Dia pikir dia bisa melupakan semuanya dengan sibuk bekerja. Tapi ternyata, dia justru semakin terjebak dalam pikirannya sendiri. Di tengah meeting, dia mendengar suara tawa seorang karyawan wanita. Suara itu mengingatkannya pada tawa Nadia, tawa yang dulu selalu ada di rumah mereka. Seketika pikirannya melayang ke masa lalu. Nadia selalu menunggunya pulang, meski seringkali dia hanya membawa lelah dan sikap dingin. Nadia selalu berusaha memahami kesibukannya, meskipun dia tidak pernah mencoba memahami perasaan istrinya. Nadia selalu ada untuknya. Dan sekarang, dia sudah pergi. Bima menghela napas panjang. Kenapa dia baru menyadari semuanya setelah semuanya hilang? Hari itu juga, tanpa pikir panjang, Bima meninggalkan kantornya lebih awal.
Dia mengemudikan mobilnya tanpa arah. Hanya satu hal yang ada di pikirannya. Dia harus menemukan Nadia. Dia mencoba menghubunginya, tapi nomor Nadia sudah tidak aktif. Dia pergi ke rumah orang tua Nadia, tapi mereka hanya memberinya tatapan tajam. "Kamu nyari Nadia? Setelah semua yang kamu lakukan?" "Maaf Bima, tapi dia sudah tidak mau berurusan dengan kamu lagi." Hati Bima semakin hancur. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan berdiri di titik ini, menjadi orang yang dicampakkan, bukan orang yang meninggalkan. Malam itu, dia duduk sendirian di mobilnya, menatap jalanan yang sepi. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar menyesal. Beberapa hari kemudian, Bima akhirnya menemukan informasi bahwa Nadia kini bekerja di sebuah kafe kecil di kota lain. Tanpa pikir panjang, dia pergi ke sana. Saat dia tiba, dia melihat Nadia dari kejauhan, duduk di dekat jendela, tertawa bersama teman-temannya. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Dia terlihat bahagia. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadia terlihat benar-benar hidup. Tidak ada lagi sorot mata penuh kesedihan. Tidak ada lagi wajah yang lelah karena menunggu. Bima menelan ludah. Haruskah dia mendekatinya? Haruskah dia meminta kesempatan kedua? Tapi sebelum dia bisa mengambil langkah, seseorang datang dan duduk di sebelah Nadia. Seorang pria. Dan Nadia tersenyum padanya. Senyum yang dulu selalu diberikan untuk Bima. Saat itu, Bima sadar, kesempatannya sudah hilang. Bima tidak masuk ke kafe itu. Dia hanya berdiri di luar, melihat dari kejauhan. Tiba-tiba, Nadia menoleh keluar jendela. Mata mereka bertemu. Untuk beberapa detik, waktu terasa berhenti. Nadia terkejut melihat Bima di sana, tapi alih-alih terharu atau marah, ekspresinya tetap tenang. Tidak ada rindu, tidak ada harapan. Bima mencoba tersenyum, tapi Nadia hanya menatapnya sejenak, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke teman-temannya. Tanpa sepatah kata pun, Bima berbalik dan pergi. Saat dia berjalan menjauh, dia akhirnya menerima kenyataan. Dia tidak hanya kehilangan Nadia, dia sudah kehilangan tempat di hatinya. Dan penyesalan itu akan terus menghantuinya selamanya. Malam itu, Bima menyetir pulang dalam diam. Di luar, hujan turun deras, seolah mencerminkan apa yang ia rasakan di dalam hatinya. Di satu sisi, dia ingin berbalik dan mencoba memperbaiki semuanya. Tapi di sisi lain, dia tahu bahwa Nadia sudah membuat pilihannya. Dia sudah terlambat. Di lampu merah, Bima menatap bayangannya sendiri di kaca mobil. Matanya kosong, wajahnya lelah. Dulu, dia selalu berpikir bahwa Nadia akan selalu ada untuknya, tidak peduli seberapa banyak dia menyakitinya. Tapi kenyataannya, tidak ada seorang pun yang bisa menunggu selamanya. Saat lampu hijau menyala, dia menghela napas panjang dan melajukan mobilnya. Untuk pertama kalinya, dia merasa benar-benar sendirian. Di sisi lain kota, Nadia berjalan di sepanjang trotoar dengan payung di tangannya. Dia baru saja pulang dari kafe tempatnya bekerja. Angin malam berhembus pelan, membelai rambutnya yang kini lebih panjang dari sebelumnya. Hari ini, dia bertemu Bima untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Saat melihatnya tadi di depan kafe, hatinya sempat bergetar, bukan karena rindu, tapi karena dia menyadari sesuatu. Dia tidak lagi merasakan sakit. Dulu, hanya dengan mendengar nama Bima saja, bisa membuatnya menangis semalaman. Tapi sekarang, Bima hanyalah bagian dari masa lalunya. Dia tidak membenci Bima, tapi dia juga tidak ingin kembali. Nadia menatap langit dan tersenyum tipis. Akhirnya, dia benar-benar bebas. Hari-hari berlalu, tapi rasa kehilangan di hati Bima tidak pernah benar-benar pergi. Dia mencoba menghubungi Nadia beberapa kali, tapi tidak pernah mendapatkan balasan.
Sampai akhirnya, dia menerima sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Bima, aku harap kamu baik-baik saja. Aku sudah memaafkanmu, tapi tolong jangan cari aku lagi. Aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang, dan aku harap kamu juga bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Bima menatap layar ponselnya lama. Di dalam hatinya, dia ingin membalas dan memohon kesempatan kedua. Tapi dia tahu, Nadia sudah membuat keputusan. Akhirnya, dengan berat hati, dia mengetik balasan singkat. Terima kasih, Nat. Semoga kamu selalu bahagia. Setelah mengirim pesan itu, Bima menutup matanya dan menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, dia menerima kenyataan Nadia bukan miliknya lagi. Beberapa tahun kemudian, Nadia kini telah menemukan seseorang yang benar-benar mencintainya. Seorang pria yang tidak pernah membuatnya merasa sendirian. Hari itu, dia berdiri di altar dengan gaun putih, tersenyum bahagia di depan pria yang kini menjadi suaminya. Sementara itu, di tempat lain, Bima duduk sendirian di apartemennya, menatap keluar jendela. Di tangannya, ada undangan pernikahan dari Nadia. Dia menatapnya lama, sebelum akhirnya tersenyum kecil dan meletakkan undangan itu di meja. Dia tahu Nadia sudah menemukan kebahagiaannya, dan mungkin suatu hari nanti dia juga akan menemukannya. Tapi untuk saat ini, dia hanya harus belajar menerima.